Cek semoga kedengaran ya. Oke guys, welcome back to my channel, dan pada video kali ini saya akan mencoba untuk merefleksikan apa yang selama ini sudah disampaikan dan sudah dilakukan ketika praktikum mengenai spektra inframerah pada molekul organik. Dan ya setidaknya saya akan menyampaikan 3 hal sih dalam hal ini. Gitu. Ya ini bisa dibilang rangkuman dari feedback yang sudah pernah kita lakukan. Ya meskipun ini belum semuanya, tapi setidaknya ada 3 hal penting yang akan disampaikan. Ya, yang pertama, mungkin ini belum pernah sama sekali saya sampaikan ya, yaitu mengenai software komputasi yang sebetulnya ada 2 jenis. Yang pertama jenis untuk pemodelan dan visualisasi, kemudian yang kedua untuk runningnya gitu. Nah, yang pertama mengenai software untuk visualisasi, ya seperti yang sudah kita lakukan pada praktikum sebelumnya, kita menggunakan Gauss View versi ke-6 ya. Nah, selain Gauss View itu sebetulnya ada cukup banyak ya software yang lain. Misalnya Avogadro, Vesta, XCris, dan VMD. Dan mungkin ada lagi yang lain yang sifatnya berbayar gitu. Lalu yang lain itu seperti Gaussian 09 yang sudah pernah kita coba untuk lakukan ya, atau coba kita pernah lakukan untuk running, itu merupakan software running. Nah, contoh lain ya macam-macam, ada Orca, ada Quantum Espresso, CP2K, dan lain sebagainya. Lantas apa bedanya untuk software running itu? Ya, yang pertama dari segi license-nya ya. Jadi seperti Gauss View itu berbayar sebetulnya. Kalau Orca, Quantum Espresso, CP2K itu tidak berbayar. Gitu. Nah, kadang-kadang kalau misalnya kita penelitian menggunakan software itu, kadang itu bisa jadi dipertanyakan gitu mengenai ini legal atau tidak. Namun ya sudahlah begitu. Kalau Orca, Quantum Espresso, CP2K, dan teman-temannya itu ya bisa jadi memang tidak berbayar, dan ya aman-aman saja kalau seandainya digunakan. Itu jadi mengenai dua jenis software dalam kimia komputasi yang mungkin agak kelupaan disampaikan ya ketika kita praktikum. Nah, berikutnya, kita tahu ya bahwa yang kita lakukan selama praktikum itu merupakan metode ab initio. Nah, ada lagi metode lain, itu metode semi empiris, yang kebetulan tidak kita lakukan gitu ya. Tidak kita lakukan, namun pada prinsipnya untuk cara runningnya itu kurang lebih sama. Bedanya nanti kalau di semi empiris tidak ada yang namanya memasukkan basis setnya dan lain sebagainya, itu tidak ada. Kan basis set macam-macam itu tidak ada. Nah, kemudian yang sudah kita lakukan juga ada metode HF, MP2, DFT gitu kan ya. Nah, itu juga ketiga metode itu berbeda-beda juga secara prinsip gitu. Nah, bedanya di mana? Ya, kalau DFT itu ini penyelesaian dari persamaan gelombang ya secara keseluruhan. Jadi setiap persamaan gelombang dari baik itu elektron, baik itu inti atom, itu diperhitungkan semua. Dan bisa juga karena tidak sesuai atau energinya itu terlalu tinggi ya, itu
disesuaikan, bahkan sebuah atom itu digeser sehingga bisa menyesuaikan dan energinya itu lebih rendah gitu. Lalu untuk MP2 sendiri itu merupakan pengembangan dari Hartree-Fock atau HF. Nah, bedanya dari sisi penyelesaian persamaan gelombang itu. Penyelesaiannya untuk MP2 ini menggunakan teori perturbasi. Nah, jelasnya seperti apa? Mungkin teori perturbasi itu harusnya ya itu sudah dijelaskan mungkin di mata kuliah matematika kimia atau kalkulus 3 atau 4 mungkin. Nah, itu harusnya sudah pernah dijelaskan atau bahkan di kimia kuantum. Nah, sedangkan DFT sendiri ini kurang lebih mirip-mirip dengan Hartree-Fock. Bedanya DFT ini mengasumsikan bahwa inti atom itu dianggap tidak bergerak ya, atau diam saja. Dan hanya memperhatikan densitas dari elektron-elektron, terutama elektron yang berikatan. Nah, jadi keunggulan dari DFT ini ya cocok ya untuk mendeskripsikan sifat-sifat elektronik dari sebuah molekul atau suatu molekul tertentu. Maka kalau teman-teman misalnya ya ada sebuah material itu ternyata secara eksperimen empiris bisa untuk katalis, dan orang itu mencoba untuk ingin tahu gitu mengapa misalnya di penelitian empirisnya kok gagal gitu ya, atau mungkin hasil yang diharapkan bukan itu gitu. Nah, maka bisa itu sebenarnya diselidiki bagaimana atau secara mekanisme itu seperti apa. Sehingga dari mekanisme itu kita tahu, oh artinya tidak seharusnya mungkin dari bahan bakunya atau dari prekursornya itu tidak tepat gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Nah, kemudian setelah kita mencoba untuk melakukan running dengan 3 metode itu ya, HF, MP2 dan DFT, kita mendapatkan datanya. Datanya itu bisa berupa berupa serapan ya, serapan vibrasi dari molekul. Nah, kemudian juga kita dapat spektranya juga, termasuk pengolahannya. Begitu. Termasuk pengolahan datanya yang bisa menggunakan Python dan bisa menggunakan Excel ya. Dan sebenarnya penggunaan Python di sini itu bisa sangat powerful. Artinya begini, itu semua data itu kita impor, kemudian data hasil impor itu diolah sedemikian rupa dan diekspor menjadi gambar-gambar. Itu bisa, sangat bisa. Hanya saja sejauh ini masih mungkin karena antara takut-takut atau takut salah atau gimana, itu jadinya itu belum bisa terwujud. Tapi tidak masalah. Di sini sebenarnya saya hanya menerapkan bahwa pembelajaran itu ya sifatnya berkelanjutan dan holistik gitu ya. Karena teman-teman sendiri kan sudah pernah mendapatkan mata kuliah satu, saya kurang tahu di semester 1 atau semester berapa, itu mengenai pemrograman. Nah, itu sebetulnya dengan kita bisa memprogram itu kita bisa memecahkan permasalahan, salah satunya ini gitu. Nah, yang kita amati ketika kita membandingkan spektra-spektra itu dengan hasil eksperimen, ternyata berbeda kan? Ya, kita ambil contoh misalnya metanol. Metanol itu ternyata ada serapan melebarnya, kan gitu. Nah, kenapa nih ada serapan melebar, tetapi kok di bagian kita melakukan perhitungan komputasi kok tidak, kan gitu. Nah, sebetulnya teman-teman, ya secara sederhana dan secara logisnya itu kan bisa
kita bayangkan kalau satu, ya sebut saja 1 mili ya, 1 mili dari metanol yang kita masukkan ke alat FTIR itu kan tidak satu molekul, tetapi boleh jadi 1 mol kan, atau berapa persen gitu. Nah, sayangnya persen dan mol itu kan terdiri atas berapa molekul itu. Ya teman-teman tahu sendiri, 1 mol sendiri kan sudah ya sebanyak bilangan Avogadro itu ya. Nah itu, nah itulah makanya itu bisa terbentuk serapan melebar di Hus sekitar 3000-an cm di cm pangkat tanmin 1 itu. Bisa Hus melebar itu. Nah, sedangkan yang kita miliki, mengapa kok tidak bisa seperti itu? Ya karena kita memodelkannya hanya 1 molekul. 1 molekul saja, bukan 1 mol, bukan 1 molar, atau 1 molal, bukan, karena hanya 1 molekul saja. Jadi itu kan dianggapnya tidak ada interaksi apapun, selain ya hanya antar ikatan itu saja. Gitu teman-teman. Nah, otomatis kan tidak ada ini ya, karena yang serapan melebar itu tadi kan juga selain terpengaruh OH itu tadi, gugus hidroksi. Nah, gugus hidroksi itu andai kata ketemu gugus hidroksi lain kan juga terbentuk ikatan hidrogen. Dan juga misalnya air itu ya, di situ ada air itu juga terbentuk ikatan hidrogen. Misalnya airnya tidak murni, ada amoniaknya, bisa juga kan terbentuk ikatan hidrogen. Seperti itu. Jadi itu yang mempengaruhi mengapa kok selama ini nih kita praktikum untuk etanol ya, metanol maksud saya. Untuk metanol itu tidak bisa melebar gitu, melebar pada bilangan gelombang sekitar 3000-an gitu. Kemudian ada lagi temenmu itu yang bertanya, bisa nggak sih sebetulnya ab initio itu masuk ke sistem larutan itu bisa nggak sih? Ya bisa, bisa. Hanya saja nanti modelnya sedikit berbeda. Jadi kalau di sistem larutan itu ada yang disebut sebagai mekanika molekuler. Artinya ini sedikit berbeda ya dari HF, MP2 maupun DFT itu beda mekanika molekuler itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa mekanika molekuler itu ya seperti per, kemudian setiap ujung per itu ada bola pejal gitu dengan massa tertentu. Ya itu kemudian digerakkan ya, entah dengan perubahan temperatur atau perubahan tekanan sehingga bergerak begitu. Semacam itu. Nah, lalu kalau dihubungkan itu bisa nggak sih? Ya kita mengenal ada metode QMMM ya, Quantum Mechanics and Molecular Mechanics itu. Nah, QMMM itu ada wilayah tertentu dari sebuah sistem itu yang menggunakan metode HF dan MP2. Sejauh ini HF dan MP2. Nah, mengapa DFT tidak bisa? Ya tadi, seperti yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa anggapannya untuk DFT itu inti atomnya dianggap diam. Sehingga bisa dibayangkan bahwa di dalam wilayah yang mekanika kuantum itu, ya objeknya diam aja. Atau bisa dibayangkan temperaturnya nol ya. Nolnya pun nol yang mutlak begitu. Padahal kan itu secara kimia itu kan tidak masuk akal gitu. Kalau nol mutlak, tetapi nol mutlak di wilayah tertentu, tapi di sekitarnya itu bukan nol mutlak. Jadi itu sangat tidak masuk akal secara kimia. Jadi ya memang sejauh ini ya bisa untuk sistem larutan itu hanya terbatas HF dan MP2. Sudah adakah penelitian tentang itu? Sudah ada, dan dosen kita sudah melakukannya, Pak Niko itu. Di situ beliau memang mendalami dan
ya bidangnya di situ gitu. Kira-kira itu saja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Oke, bar.